Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Dwi Karanto, NBI 1462-1038. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alur saya di nomor 1, yaitu terdapat dua parent, yaitu parent interface. Kode yang pertama, kode harian, yaitu interface pertama, dan kode dokter adalah interface yang kedua. Dan terdapat satu child, yaitu kelas konsultasi dokter. Setelah itu di sini terdapat ini untuk yang interface pertama, yaitu kode antrian. Di dalam kode antrian ini terdapat function, yaitu namanya antrian dengan parameter input antrian. Untuk yang interface yang kedua, yaitu kode dokter, dan terdapat function, yaitu dokter dengan inputan dengan parameter yaitu input dokter. Untuk main apps di sini terdapat untuk poin yang pertama, extend try and get. Di sini terdapat try and get saya seperti ini. Jika terdapat integer array kode obat dengan isian yaitu 1, 2, 3 dengan cout kode obat yang dicari disarankan dokter yaitu kode obat 1 minus 1. Itu maksudnya biar obatnya tidak lebih dari 1 gitu. Kayak ini array-nya dimulai dari 0. Karena ini indeksnya dimulai dari 0, maka saya kasih minus 1. Jika obatnya lebih dari yang tersedia, yaitu lebih dari 3, maka SSIM-nya akan menampilkan kode obat tidak ada. Untuk sama triangkat yang kedua, ini untuk obat juga, tapi ini kode obatnya untuk yang nomor 2, ini untuk nomor 1. Setelah triangkat interface, seperti tadi interface sudah ada, ya ini parent yang pertama, dan ini parent yang kedua, dan ini main apps-nya. Dan setelah membuat function di kedua parent, saya mengoverride lagi di sini. Override yang pertama yaitu void antrian, ini milik si interface pertama yaitu kode antrian. Saya kasih kondisi if inputan antrian sama dengan 1, maka akan menampilkan pasien 1. Dan if-nya sama, inputan antrian sama dengan 2, maka akan menampilkan pasien 2. Untuk yang function milik kode dokter, yaitu function dokter dengan inputan sama. Jika saya ganti kondisi, if input dokter sama dengan 1, maka akan menampilkan dokter 1 bernama Erlangga, dan else if-nya, jika inputan dokter sama dengan 2, maka akan menampilkan dokter 2 dengan nama Fernanda. Poin yang berikutnya yaitu poin extend by treat class. Ini saya sudah extend treat class, melakukan dengan keyword extend dengan treat class. Di sini treat saya buat objek dengan nama tesnya, yaitu objeknya dengan nama tes. Setelah itu saya panggil di sini dengan test.run. Jika test.run-nya nyala, maka saya kasih kondisi while. Saya kasih kondisi while, jika dia nyala, maka akan test.isLive akan menampilkan antrian berikutnya. Akan menampilkan seperti itu. Untuk berikutnya, setelah itu saya kasih ini dua variabel global ini berfungsi. Untuk yang pertama ini untuk variabel yang buat extend by treat class, yaitu ini void public void. Saya kasih parameter yaitu get plus plus untuk menambahkan setiap get-nya. Misalnya saya panggil get plus plus di sini, maka get-nya akan bertambah 1. Misalnya ini get-nya dimulai dari indeks 0, saya tambah paksa, maka dia akan dimulai dari indeks 1, maka akan menampilkan get sama dengan 1. Dan untuk yang get kedua ini saya tambah lagi, setelah dimulai dari indeks 1, maka akan dimulai dari indeks berikutnya, yaitu indeks 2, yaitu get sama dengan get 2. Untuk yang poin keempat, yaitu implement by runnable. Jadi saya sudah melakukan implement dan runnable.
Di sini saya membuat objek, yaitu objek baru untuk runnable, yaitu treat run sama dengan new treat test. Ini dari objek yang pertama, itu objek test ini dimasukkan ke sini. Setelah itu saya panggil run.start. Jika startnya nyala sama, dia akan menampilkan ruang 1 dan 2 status kosong. Dan ini fungsi yang berikutnya, yaitu ruang plus plus ini untuk ruang plus plus ini, maka ruang 1 silakan ke ruang 1, menuju ruang 1, dan yang kedua silakan menuju ke ruangan kedua. Seperti itu. Untuk penjalanan programnya seperti ini hasilnya. Seperti ini. Dia akan memberikan status, yaitu antrian berikutnya, dan ruangan 1 dan 2 status kosong. Berhasil. Setelah itu yang ini ketiganya berhasil. Ini yang treat pasiennya berhasil juga terpanggil, milik si interface yang kode antrian tadi, antrian berhasil terpanggil. Untuk yang kode dokter juga berhasil, dokter 1 Erlangga ini berhasil terpanggil. Saya itu untuk ruangannya sudah tertampil, silakan ke ruangan 3. Dan sama yang bawahnya juga berhasil terpanggil. Dan obatnya pun juga berhasil terpanggil di try and catch karena obatnya masih tersedia, kode obatnya sama. Untuk yang soal kedua, yaitu functional programming yang harus menginclude, yaitu pure function, recursive, dan decoder function. Untuk diagramnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Diagram untuk soal nomor 2 yaitu parent-nya yaitu receptionist sebagai parent, dan parent-nya yaitu mohon maaf, maksud saya parent child-nya yaitu dokter. Untuk penjawaban programnya yaitu sini terdapat pure function yang pertama, yaitu saya membuat function sum untuk dengan parameter biaya konsultasi dan biaya obat. Ini gunanya untuk menampilkan total biaya yang ditambahkan dengan return biaya konsultasi plus biaya obat. Untuk yang rekursif, di sini saya membuat function bernama print input dengan parameter dengan kondisi jika parameter kurang dari patient.length. Patient.length ini didapat dari static string ini yang saya buat di global dengan isian pasien 1 dan pasien 2, maka dia akan menjalankan menampilkan print no. Ini parameter didapat dari kayak indeks 0. Dari indeks 0 saya array dimulai dari indeks 0, maka akan melakukan indeks 0 dan 1, dan bernama ini maka akan menampilkan pasien 1 dan pasien 2. Dan print inputnya akan diupdate supaya pasien inputnya bertambah kayak pasien 1 dan pasien 2. Untuk high order function di sini saya membuat interface selamat datang dengan isinya void run. Untuk berikutnya saya membuat function juga namanya static void welcome. Ini gunanya untuk memanggil function void run ke dalam function welcome dengan function lambda. Untuk pertama saya panggil dulu interface-nya, yaitu selamat datang, R-nya break koma, habis itu R sama dengan dioperasikan lambda. Setelah dioperasikan lambda, maka akan menampilkan yaitu sistem print run selamat datang di konsultasi Dr. Munsafier. Saya panggil runnable-nya yaitu dengan r.run. Ini saya mengambil referensi dari PowerPoint-nya kelompok 6 yang tugas kemarin, minggu kemarin saya gunakan, saya sedemikian rupa sama seperti kelompok 6. Tugas kelompok 6 kemarin. Untuk main apps-nya seperti ini. Di sini terdapat saya extend supaya bisa terpanggil dari parent-nya. Saya membuat objek yaitu dokter dengan objeknya test. Saya panggil welcome untuk yang order function, dan print input ini untuk yang pure function. Sedangkan untuk yang rekursif saya menggunakan objek terlebih dahulu untuk memanggil
maaf, ini rekursif, dan untuk yang pemanggilan pure function saya menggunakan objek tes. Jadi tes.sum dengan inputan biaya konsultasi 100 dan biaya obat 50. Maka akan ditambahkan seperti retronya yang tadi, maka hasilnya akan 150. Saya coba jalankan. Maka akan menampilkan seperti ini. Selamat datang di konsultasi Dr. Musafier. Ini big order. Ini 2, ini rekursif. Pasien nomor 0 bernama pasien 1. Pasien nomor 1 bernama pasien 2. Dan ini yang pure function, total biaya Anda adalah 150. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.